Shalom saudara pendengar, apa kabar Anda semua? Ya, saya berharap Anda semua dalam keadaan baik ya, sehat dan penuh semangat. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini akan mengupas tentang kata atau firman. Selamat mendengarkan. Ya, saya ingin bicara dengan Anda hari ini adalah kata, ya, bukti. Anda tahu melalui firman Allah di sana berkali-kali ada contoh bahwa Thomas ragu-ragu. Anda ingat murid-murid sedang bersama-sama dan Thomas sedang tidak ada di sana dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka tahu ia telah bangkit. Namun ketika mereka memberitahu Thomas, ya, apa yang terjadi? Thomas ragu-ragu dan ia berkata, ia tidak tahu apakah ia mempercayai mereka atau tidak. Ia berkata ia sendiri harus melihat Yesus. Anda ingat? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid dan Thomas ada bersama mereka. Dan dengan demikian Yesus menawarkan bukti kepadanya. Ia meminta Thomas datang dan melihat bekas lubang paku di tangannya dan memintanya untuk menyentuh dan merasakannya. Ia meminta Thomas merasakan di mana tombak menghujam lambungnya. Anda ingat kemudian bahwa dampak langsung pada Thomas seketika melihat Kristus ia berkata, Tuhanku dan Allahku. Nah saudara pendengar, poinnya adalah kita sering merasa bahwa kita butuh bukti ya. Sayangnya keraguan sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen dan itu tidak baik. Tentu saja, ada saat-saat di mana kita merasa lemah dan iman kita tidak amat kuat dan kita berada di bawah tekanan dan kita bertanya-tanya. Anda ingat ketika Daud sedang menuliskan Mazmur berkali-kali mengatakan, Tuhan di manakah engkau? Mengapa engkau tidak menjawabku? Apakah engkau mendengarkan aku? Apa masalahnya? Mengapa aku tidak mendapatkan jawaban? Anda ingat keraguan-raguan ini datang. Jadi saya tidak sedang mencoba mengatakan bahwa ragu-ragu artinya Anda bukan orang percaya. Namun keraguan tentunya bisa membawa siapapun, bisa membawa kita, Anda menjadi tidak percaya. Jika keraguan itu tidak dibenahi dan tidak dibereskan dan tidak kembali ke iman. Itulah yang Allah ingin Anda lakukan. Ingatlah perjanjian lama ketika Gideon ragu-ragu, ia bertanya-tanya, kalau mereka bisa memenangkan pertempuran dan Anda ingat bagaimana Allah memberkatinya dan bagaimana ia menyingkirkan keraguan dan ketakutannya. Itulah hal utama yang saya ingin Anda renungkan. Sekarang saya ingin katakan bahwa mungkin hal terpenting yang bisa saya nasihatkan kepada Anda adalah bukalah mata Anda hari ini. Pandanglah sekeliling Anda, lihatlah kehadiran Allah. Lihatlah betapa Allah sedang berjalan bersama Anda, memberkati Anda, menolong Anda, melindungi Anda. Hanya tetaplah buka mata Anda. Anda ingat setelah kebangkitannya, Yesus datang kepada Maria Magdalena. Mungkin Maria sedang menghadap ke arah lain, dan kemungkinan besar ia ada di sana, dan akhirnya mendengar suara Yesus yang dalam artian, ia harus membuka matanya dan ia berkata, "Oh Tuhan, ini kamu." Ia mendengar suaranya, suara yang tidak asing. Ketika Yesus berbicara kepadanya, pertama, ia pikir itu suara tukang kebun atau tukang bersih lainnya dan matanya harus dibuka. Nah, jika Anda selama ini lamban dalam mengenali Kristus dalam hidup Anda, boleh dikatakan Anda tidak benar-benar sedang membuka mata Anda untuk melihatnya saat ia menghadap hidup Anda dan ketika ia melindungi Anda. Mari saya ambil kata yang lain ya, kata Emmaus. Ingat dua murid setelah kebangkitan sedang berjalan dan mereka tidak melihat Kristus juga. Belum melihatnya bangkit. Mereka sedang dalam perjalanan balik ke rumah mereka di Emmaus
dan sedang mendiskusikan berbagai hal, dan Yesus datang serta berjalan dengan mereka. Tetapi mata mereka tertutup saat itu sehingga mereka tidak menyadari kalau itu Yesus. Mereka tidak mengenalinya. Yesus menanyai mereka apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka heran dan terkejut. Orang ini tidak mendengar bahwa Tuhan yang telah mereka salibkan itu telah meninggal, dan mereka begitu sedih. Yesus menjelaskan kepada mereka, Anda tahu ini adalah berita yang saya harap kita punyai di Alkitab. Kita tidak memiliki khotbah yang Yesus berikan kepada murid-murid dalam perjalanan ke Emmaus. Namun ia menjelaskan kepada mereka mengenai nabi-nabi, bagaimana semua rujukan yang menuju kepada dirinya sendiri ini telah digenapi. Ia kemudian menyatakan dirinya sendiri kepada mereka pada sore itu ketika ia memberi makan mereka. Sebuah pengingat bagi mereka akan jamuan malam Tuhan. Mereka segera mengenali dan mata mereka terbuka, dan mereka bergegas kembali ke Yerusalem untuk memberitahu setiap orang bahwa mereka telah melihat Tuhan. Jadi tetap bukalah mata Anda, jangan ragu, biarkan Allah memimpinmu dan memberimu sukacita sejati. Nah, sekarang saya sedang melihat pada kata sukacita. Ingat betapa sukacitanya para wanita dan para pria di sana ketika ribuan dari mereka pada satu kesempatan melihat Yesus Tuhan yang bangkit. Anda ingat betapa sukacita itu kembali lagi masuk dalam kehidupan orang yang ragu-ragu dan bingung ketika Allah menyembuhkan dan memulihkan mereka. Paulus juga mengacu pada sukacita itu ketika ia memberitahu jemaat Filipi mengenai sukacita ada di dalam Kristus. Pasal keempat dari surat Filipi semuanya adalah tentang sukacita. Saya harap Anda membuka Filipi 4 ayat 5, di mana Paulus berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara, mari saya bicarakan sedikit kepada Anda mengenai kesempatan. Bukalah Yosua pasal 24 ayat 15. "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Anda ingat bahwa ada satu keputusan yang diambil di sana. Anda harus memutuskan Anda berada di tim yang mana. Nah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itulah pengakuan Yosua, dan ia berkata, "Inilah kesempatanku membuat sebuah pilihan, dan pilihanku adalah melayani Tuhan." Nah, saudara, Anda tahu, ada banyak kejadian dalam kehidupan kita di mana kita harus membuat sebuah keputusan. Mungkin kita sedang bersama teman-teman dan seseorang sedang mengutuki Allah dan seseorang yang lain sedang berkata kotor. Anda harus mengambil kesempatan. Apakah saya berbicara atau saya membiarkan orang ini terus melanjutkan perbuatannya walaupun saya adalah anak Allah dan ia sedang membicarakan mengenai Tuhan dan juru selamat saya? Saya harus angkat suara dan ambil kesempatan dan berdiri teguh serta berkata, "Kamu sedang membicarakan Tuhan dan juru selamatku. Tolong jangan berbicara seperti itu." Saya tahu kadang amat sulit angkat suara ketika Anda berada dalam posisi minoritas dan Anda mempunyai kesempatan untuk mempertahankan Tuhan Anda dan angkat suara, namun Anda tidak melakukannya dan kemudian Anda merasa malu karena itu. Itu situasi yang menakutkan. Tetapi saya yakin dengan segenap hati saya
bahwa ketika Anda mempunyai kesempatan untuk bersaksi, Anda harus bersaksi. Anda tidak pernah tahu bagaimana Allah akan menggunakan itu dan bagaimana seseorang mungkin diselamatkan sebagai akibat langsung dari Anda angkat suara. Sekarang saya telah beralih ke kata musik dan mari kita buka 2 Tawarik pasal 7 ayat 6 dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Itu salah satu hal yang saya suka. Tahukah Anda bahwa musik, dan maksud saya musik yang nyata, hanya berlaku bagi manusia? Tidak ada hewan yang menciptakan musik. Saya tahu ada yang mengklaim bahwa dolphin berbicara dan binatang yang berbeda berkomunikasi dengan suara, dan saya yakin binatang itu berkomunikasi. Mereka bisa mengkomunikasikan takut dan sayang dan memasangkan dan melakukan semuanya itu tentunya. Namun, itu bukanlah sebuah bahasa di mana sebuah kalimat atau sebuah frasa diucapkan di mana kemudian mereka cukup mencari tahu dan menanggapinya. Itu hanya mungkin terjadi dengan manusia. Nah, beberapa orang mengatakan, bagaimana dengan simpanse? Dan seterusnya. Saya katakan bahwa ada suatu tingkat komunikasi dalam kerajaan binatang. Namun tingkat bahasa, membaca, menulis, mempelajari adalah sesuatu yang hanya Allah berikan pada manusia. Bukankah itu fantastis? Begitu juga halnya dengan musik. Apakah Anda sadar bahwa musik itu sepenuhnya hanya milik manusia? Pikirkan saja hal ini. Selagi burung bisa mencicit, pasti dan seseorang akan mencoba membuat perkecualian. Namun kebenarannya adalah musik itu sesuatu yang Allah berikan kepada ras manusia. Kita juga akan memilikinya di surga. Itu fantastis, saudara. Kita akan bisa menyanyikan himne di surga, nyanyian di surga. Saya menyukai fakta bahwa kita bahkan diberi kata-kata untuk beberapa lagu itu ya di Wahyu dari Yohanes. Bagaimana kita akan menyanyi di surga dan bagaimana kita akan bersukaria di hadapan tahta Allah dan merayakannya dengan musik. Saya yakin musik akan menjadi suatu kesukaan di surga yang amat besar. Dan sekarang nikmatilah itu, dengarkan di bumi saat kita mendengar musik rohani yang indah, khususnya musik yang diisi dengan pujian dan ucapan syukur untuk memuliakan Allah. Saya memikirkan bersama para malaikat di surga yang akan menyanyi bersama kita. Kita akan mempunyai waktu di hadapan tahta Allah, menyanyi dan memuji Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302, Jawa Timur. Atau SMS ke 081 333 777 386. Akhirnya, saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.